Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Rahma Irianti. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Hal ini dikarenakan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Pengajaran dan pendidikan sangatlah berguna untuk memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahirnya, dan batinnya tidak tergantung pada orang lain. Akan tetapi, ia adalah yang bersandar dengan kekuatannya sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan dalam layanan bimbingan konseling hanya sebatas transfer materi layanan saja, karena saya beranggapan bahwa keberhasilan dalam memahami isi layanan jauh lebih penting daripada menuntun perubahan perilaku anak. Saya juga beranggapan bahwa semua anak memiliki kebutuhan yang sama, sehingga saya beranggapan bahwa kodrat anak hanya dibentuk oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan pergaulannya. Menurut saya, murid hanya sebagai objek pembelajaran, di mana pembelajaran yang dilakukan hanyalah berpusat pada guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya terapkan dalam layanan bimbingan konseling selama ini tidaklah tepat. Di sini saya juga menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pelayanan secara menyeluruh, di mana murid adalah subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode ataupun model pembelajaran dan media yang tepat. Melalui pendidikan, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Karena anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Melalui pendidikan yang bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar sehingga memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sini, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Di sini juga tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sehingga saya menyadari bahwa dalam pelayanan bimbingan konseling akan lebih humanis,
melayani kebutuhan murid secara proaktif dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pelayanan yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan ataupun arahan yang baik kepada muridnya. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus berusaha mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian dari paparan materi saya. Semoga memberi manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.